Terdengar atau tidak Bapak Ibu? Ingin memastikan suara saya terdengar atau mungkin saya sapa-sapa dulu ya. Ini ada Ibu Devi Damayanti. Ibu Devi, apa kabar? Ada Pak Dandi, ada Bu Mai Saroh, ada Bu Ros, ada Bu Zahra, dan Bu Rasmina. Apa kabarnya nih, Pak Ibu? Baik, Pak. Baik. Baik ya, terima kasih. Nah, senang berjumpa dengan Bapak Ibu ya. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya tetap gembira. Ya, makasih Bu Mei juga udah jawab. Jadi Bapak Ibu bisa chat kalau ada pertanyaan di chat box, bisa angkat tangan secara virtual atau open mic ya, kalau bisa mendengar suara saya dan kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dalam kurang lebih 30 menit, 35 menit ke depan, kita mau berdiskusi nih ya dengan topik yang sangat relevan, sangat berkaitan dengan apa yang di sekeliling kita. Kita berbicara mengenai kecurangan ya. Materi saya yang ringan-ringan saja, yang tipis-tipis saja gitu ya, tetapi semoga bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini materinya ya. Ada dua bahasan utama. Dasar terjadinya fraud dan jenis-jenis fraud ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Gatot ya. Saya di Binus University di program studi Accounting and Finance. Minta izin saya pakai masker karena kebetulan hari ini saya WFH, work from home, jadi posisinya saya ada di kampus. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan di kampus, saya juga mesti harus pakai masker. Ini sekilas perkenalan saya, Bapak Ibu. Saya S1, S2, S3-nya akuntansi, membosankan gitu ya. Hitung-hitung, ngurusin angka gitu ya. Angkanya juga uang, keuangan, dana punya orang lain gitu ya. But it's been my passion ya. Apa memang hobi saya untuk dealing sama akuntansi, keuangan, numbers gitu ya. Dan syukur alhamdulillah saya mendapatkan jalan untuk bisa berbagi ilmu sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen. Saya juga pemegang Chartered Accountant dari Indonesia, CPA dari Australia, dan ini bidang saya sebagai Certified Fraud Examiner. Ya, saya dapatkan sertifikasi itu dari Amerika Serikat. Baik Bapak Ibu, jangan ragu kita buat diskusi ya, buat ngobrol ya. Jadi semoga tidak satu arah ya. Jadi kalau ada pengalaman, cerita, contoh, curhat, ya silakan di chat box nanti kita bahas ya. Ada dua bahasan utama, dasarnya terjadinya fraud dan jenis-jenis fraud ya. Jadi dua pokok bahasan utama. Nah, apa dasar-dasarnya terjadi fraud? Nanti kita akan bahas dulu apa nih definisinya fraud atau kecurangan gitu ya. Dasar terjadinya gimana? Atau motivasinya apa sih sehingga orang melakukan kecurangan, dan tipologinya atau prosesnya gimana? Yang kedua, kita bicara mengenai jenis-jenis fraud, beragam jenis fraud, dan tips trik menghindari fraud ya, atau ketika berhadapan dengan fraud seperti apa. Yuk, kita bahas yang pertama dulu Bapak Ibu. Apa itu fraud? Nah, kita mesti definisikan dulu, kita mesti jelaskan dan paparkan dulu apa sesungguhnya fraud ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa dapat gambaran yang jelas ketika kita bicara mengenai fraud. Fraud atau bahasa Indonesia kecurangan, ya kecurangan itu ada beberapa tipologi atau beberapa catatan. Yang pertama, perbuatannya disengaja, ya disengaja itu maksudnya itu bukan error, bukan kesalahan, bukanlah sesuatu yang kealpaan. Nah, bukan. Tapi fraud itu disengaja. Disengajanya dengan cara yang deceptif. Deceptif itu apa? Dengan tipu daya, ya, dengan mengelabui. Ya, sengaja mengelabui. Dari tindakan yang disengaja dan mengelabui ini, pasti ada pelakunya, ya, ada pelakunya. Dan ketika ada pelaku, ada juga korbannya. Dan korbannya mengalami kerugian keuangan. Nah, itu fraud. Dalam konteks itu, makanya kalau kita bicara fraud ini beda sama kriminal jalanan, ya. Kriminal jalan tuh misalnya penjambretan, gitu ya, Bapak Ibu, pembegalan. Nah, itu bukan fraud karena itu kan dilakukan bukan dengan tipu daya, dilakukannya dengan terang benderang. Nah, itu kriminalitas.
ya itu kriminal, bukan fraud. Nah, biasanya fraud itu kaitannya erat dengan kejahatan di bidang keuangan. Nah, biasanya gitu. Ya, jadi kata kuncinya itu. Kalau dia ada perbuatan yang sengaja, tipu daya, ada pelaku, ada korban, dan ada kerugian secara finansial, maka itu fraud. Agak menyinggung sedikit untuk sisi hukumnya, karena pasti fraud ada kaitannya juga dengan sisi hukum. Nah, ya kalau kecurangan berarti kita sebut dengan kecurangan yang kemudian bisa dibawa ke ranah hukum kriminal gitu ya. Jadi ada sanksi misalnya kejahatan korporasi ya, itu fraud, corporation fraud gitu kan. Ada ranah-ranah yang kecurangan laporan keuangan, itu juga ada sanksi pidana dan seterusnya, atau kaitannya sama sanksi perdata ya, atau civil law ya, ada hubungannya ke sana juga kalau itu terjadi antara kedua belah pihak yang melanggar kontrak tertentu. Nah, jadi itu bisa diusut ke arah sana. Nah, itu kalau kita bicara secara umum mengenai fraud. Selanjutnya, sesuai dengan topik hari ini, dasar terjadinya kecurangan. Nah, gitu ya. Apa sih, mengapa kecurangan ini bisa terjadi dan bagaimana prosesnya? Nah, oke, yang pertama dulu nih, dasar terjadinya kecurangan. Yang paling populer ini adalah segitiga kecurangan atau fraud triangle. Nah, ini bisa jadi dasar teori secara umum yang menjelaskan bahwa kecurangan terjadi jika ada 3 faktor. Yang pertama, jika ada insentif atau tekanan, ya, peluang dan pembenaran atau rasionalisasi. Maksudnya gimana? Orang melakukan kecurangan, Bapak Ibu sekalian, itu biasanya dia ada insentif, ada keuntungan yang bisa didapat. Misal kalau mahasiswa di kelas saya ada insentif dia kalau dia mencontek, kalau dia berbuat curang, nilainya bisa dapat nilai bagus, nilainya A. Atau bisa juga bukan karena insentif, tapi ada tekanan. Misal seorang kasir di sebuah toko kasir di sebuah usaha rumah makan itu melakukan kecurangan, kan ada tekanan ekonomi, ada tekanan himpitan biaya hutang yang harus dia bayarkan, atau karena ada kebiasaan buruk dia misalnya berjudi, minum minuman keras, narkoba, sehingga dia terlilit hutang. Nah, ada tekanan untuk membayar itu. Nah, maka dia itu menjadi faktor dia melakukan kecurangan. Sudahlah ada insentif dan tekanan, ternyata peluangnya juga ada. Peluang ada maksudnya gimana? Ketika jadi kasir di rumah makan, bosnya jarang ngontrol. Tidak ada CCTV, tidak ada bukti penerimaan kas yang rutin disetorkan. Nah, ini membuka peluang untuk seorang pelaku fraud melakukan kejahatan atau kecurangan. Faktor ketiga, pembenaran atau rasionalisasi. Maksudnya gimana? Pembenaran atau rasionalisasi ini adalah dia secara mental menyebutkan bahwa, oh kita nggak apa-apa kok melakukan kecurangan. Karena apa? Karena gaji kita kecil. Jadi ngambil dikit lah dari perusahaan nggak apa-apa. Gitu ya. Atau ada pembenaran lagi, kan kita lembur nggak dibayar. Ya udah kalau gitu kita ambil saja dari pembayaran konsumen gitu ya. Jadi ada pembenaran. Nah, ketika ketiga ini menjadi hal ini menjadi satu, maka inilah yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada insentif, ada tekanan, peluang, dan pembenaran. Kenapa dasar terjadi kecurangan ini penting untuk kita ketahui? Agar kita, baik individu maupun pengelolaan bisnis, kita bisa paham mana area yang mesti kita atasi dalam skop fraud prevention, dalam skop pencegahan kecurangan. Mengapa? Karena kalau kita tidak bisa mengetahui motivasinya, maka strategi pencegahan kecurangannya bisa jadi tidak pas. Nah, nanti di sesi-sesi berikutnya Bapak Ibu akan belajar tuh dengan teman-teman yang lainnya mengenai fraud prevention. Tapi saya kasih contoh. Tadi saya bilang ada tekanan dari karyawan untuk membayar hutangnya, gitu kan, membayar kebiasaan buruknya. Itu ada tekanan. Tapi kalau kita bisa ketahui bahwa oh karyawan kita ini mengalami tekanan keuangan. Nah, oleh karena itu kita sebisa mungkin menyelenggarakan prosedur atau cara yang memastikan adanya pencegahan terhadap insentif tadi atau tekanan. Misal kalau dia butuh uang bisa pinjam dari perusahaan kasbon.
Atau kalau misalnya dia meminjam agak besar, dia bisa lakukan, tapi nanti ada tempo pembayarannya yang mesti dia harus bayarkan dengan potong gaji. Kalau kita transparan, maka salah satu motivasinya bisa kita tekan. Peluang. Dia punya tekanan, tetapi kalau peluangnya tidak ada, dia nggak bakal melakukan fraud. Nah, makanya peluang mesti kita tutup. Ada CCTV, ada kontrol rutin, ada pemisahan tanggung jawab. Untuk memastikan kemungkinan di mana peluang terbuka untuk melakukan kecurangan, itu kita tutup. Rasionalisasi begitu juga, kita ingin memastikan bahwa sistem penggajian, pembayaran, pengelolaan karyawan, itu juga fair. Sehingga pembenaran-pembenaran itu tidak terjadi di perusahaan atau lingkungan di mana kita bekerja. Itu soal dasar terjadi kecurangan, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengaitkan lagi dengan segitiga yang lainnya agar ketika Bapak Ibu amit-amit gitu ya terjadi fraud, Bapak Ibu sudah tahu nih di tahapan mana, di langkah mana Bapak Ibu harus melakukan proses investigasi, ya proses melihat kecurangan ini ada di titik mana. Orang yang melakukan kecurangan dengan motivasi yang saya sebutkan tadi, biasanya tahapannya 3. Yang pertama, dia melakukan kecurangan, ya, dia lakukan, ya, itu dengan cara misalnya kalau dia ngambil uang, si kasir tadi dia curi uang. Nah, ini namanya pencurian, diambil. Setelah diambil, dia biasanya akan sembunyikan dulu, ya, sembunyikan. Nah, begitu disembunyikan, kemudian dikonversikan. Konversikan ini bisa beli aset lain, bisa bayar hutang, bisa bayar kewajibannya, dan seterusnya. Nah, sehingga ada 3 tahapan. Nah, dalam 3 tahapan ini, maka Bapak Ibu harus bisa memahami di titik mana terjadinya kecurangan tadi. Kalau kecurangan itu sudah ada di tahap konversi, susah biasanya untuk kita investigasi. Karena biasanya dia sudah berubah menjadi aset lain, menjadi bentuk lain. Nah, tetapi kalau kita pahami masih di tahap pencurian, nah kita bisa merecover, bisa untuk bicara pencuriannya ada di mana, sehingga bisa kita lihat lebih lanjut. Itu poin pertama, Bapak Ibu, dasar terjadinya kecurangan. Ada pertanyaan sejauh ini, silakan. Atau mau diskusi, silakan Bapak Ibu. Bisa ketik di chat box, bisa open mic. Silakan. Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis kecurangan, silakan Bapak Ibu. Aman sejauh ini? Oke, ya, kita asumsikan saja aman, bahwa kita bisa lanjutkan ke poin diskusi yang berikutnya. Mengenai jenis-jenis kecurangan nih, Bapak Ibu, ya, jenis-jenis kecurangan. Nah, jenis-jenis kecurangan ini macam-macam, ya, bentuknya, caranya, dan segala macam. Ya, misal dari sisi pendekatan kecurangan, ya, pendekatan kecurangan dari sisi korban, ya, kalau korban berarti tergantung korbannya siapa. Kalau perusahaan berarti corporate fraud. Kalau misalnya yang korbannya konsumen berarti consumer fraud, gitu ya. Jadi ada apa namanya jenis-jenisnya. Atau jenis transaksinya, ya, jenis transaksinya itu apakah transaksinya dari transaksi keuangan atau non keuangan, atau transaksinya itu berdasarkan transaksi di internet atau online dan seterusnya, atau jenis alat kecurangan yang digunakan, ya, jadi berbagai macam jenis kecurangan yang bisa dikategorikan. Nah, saya memakai 2 garis besar jenis-jenis kecurangan, tipologinya, ya. Yang pertama, dilihat dalam konteks jenis kecurangan dalam definisi ACFE, Association of Certified Fraud Examiner. Nah, dalam konteks ini dia susun dalam bentuk apa yang disebut dengan pohon kecurangan atau the fraud tree, gitu ya. Fraud tree ini bicara mengenai klasifikasi kecurangan secara umum. Ada 3. Yang pertama disebut dengan penyalahgunaan aset. Yang tengah ya, Bapak Ibu, asset misappropriation. Maksudnya apa? Orang melakukan kecurangan secara sengaja, ada korban, ada pelaku dengan cara yang deceptif, yang diambil adalah aset. Ya, itu namanya asset misappropriation. Kalau istilahnya Indonesia kita sebutnya salah satunya misalnya penggelapan. Nah, itu asset misappropriation. Yang kedua, itu konteksnya penyalahgunaan wewenang. Ya, jadi karena posisinya, jadi karena jabatannya dia melakukan kecurangan. Ini disebut dengan corruption kalau menurut ACFE. Ya.
Nah, dan yang ketiga dilihat dari bagaimana dia melakukan alat dari kecurangan tadi. Ini disebut dengan financial statement fraud, ya, atau kecurangan laporan keuangan. Nah, ini tipologi secara umum, ya. Jadi 3, financial statement fraud, asset misappropriation, sama corruption. Ya, kita lihat yang pertama dulu, asset misappropriation. Penyalahgunaan aset itu ada beberapa cara gitu ya. Nah, tapi biasanya aset yang sering disalahgunakan, digelapkan, diambil, dicuri itu 2, cash, uang tunai, serta inventory dan aset lainnya. Nah, kenapa cash? Karena kita semua suka cash. Ya, orang suka cash, pencuri suka cash, tuyul juga suka cash. Makanya cash itu menjadi sumber, menjadi tempat di mana orang biasa melakukan kecurangan. Nah, cash itu bisa dilakukan dengan dicuri langsung dari kas yang diterima perusahaan. Jadi ada di bank, ada di deposit box, ada di berangkas dicuri. Ya, ada yang pencuriannya dari sisi fraudulent disbursement. Misal dia melakukan perjalanan dinasnya itu ongkosnya 1 juta, tapi dia klaimnya 1,3 juta. Ya, 300 ribunya adalah bukti fiktif. Nah, ini namanya fraudulent disbursement. Gitu. Ada juga theft of cash receipt, gitu ya. Nah, jadi dia menerima kasnya 1 juta, tapi dicatat 800. Nah, 200-nya masuk kantong, dan seterusnya. Jadi memang ada beberapa cara, ya, termasuk juga dengan konteks inventory, ya, bisa dalam bentuk penyalahgunaan inventory, atau inventory sebelum masuk dan dicatat diambil oleh si fraudster atau orang yang melakukan kecurangan. Oke, itu kalau asset misappropriation. Kalau korupsi gimana? Nah, kalau korupsi kan kunciannya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan. Jadi dia bisa dikategorikan korupsi dalam bentuk konflik of interest, jadi konflik kepentingan, gitu ya. Misal ada karyawan yang merupakan adik, kakak, sepupunya dia, gitu ya, masuk ke perusahaan dan dia mendapatkan treatment tertentu, treatment khusus dalam hal promosi, kenaikan jabatan, dan seterusnya. Itu namanya konflik of interest. Bisa juga bribery, ya, penyuapan. Ya. Kalau bribery itu adalah sebelum dia mengambil keputusan yang baik, keputusan yang menguntungkan si pihak yang menyuap, dia menerima suap. Ya, kita sering baca lah, gitu ya, kalau dari berita-berita, ya, terutama dalam konteks pemerintahan, ya. Jadi suap untuk melegalkan ada namanya pembangunan tertentu, dikasih suap untuk impor misalnya, nah itu suap. Kalau illegal gratuities itu istilahnya gratifikasi kalau bahasa Indonesia, ya, maksudnya dia bukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, tetapi keputusan sudah terjadi atau karena jabatannya dia menerima hadiah. Nah, itu illegal gratuity, karena jabatannya, gitu ya. Nah, selanjutnya lagi economic extortion atau pemerasan, ya, dari sisi ekonomis. Ya, ada ancaman, ya, kalau enggak nanti nggak dapat klien, tidak dapat tender, dan seterusnya, itu economic extortion. Yang terakhir adalah financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan. Nah, kalau kecurangan laporan keuangan, objeknya yang dicurangi adalah laporan keuangan. Gitu Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat. Nah, sejauh ini ada pertanyaan, ada komentar mengenai jenis-jenis kecurangan menurut definisi dari ACFE? Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Ros menanyakan, kalau money laundering masuk kemana? Ya, kalau pencucian uang itu masuk kemana? Kalau pencucian uang dalam kategori fraud free ini tidak masuk dalam kategori manapun, ya, karena dia tidak masuk dalam asset misappropriation, tidak masuk financial statement fraud atau corruption. Tetapi kita lihat mengapa dia mencuci uang,
ya, dia mencuci uangnya lihat dari mana? Dia gara-gara mencuci uangnya sebagai konsekuensi dari pencurian kas. Ya, dia berarti masuknya aset misappropriation. Ya, jadi dia kalau dia itu dari hasil korupsi, hasil dari mencuri aset, nah itu fokusnya ke sini. Pencucian uang, kejahatan lain, gitu ya. Nah biasanya itu. Makanya kalau kita lihat juga di undang-undang kita, undang-undang pencucian uang atau money laundering juga ada di pasal terpisah dibandingkan korupsinya misalnya ya, dibandingkan kejahatan korporasi. Jadi tidak masuk di sini, Ibu, tetapi dia merupakan klasifikasi konsekuensi dari proses fraud ini, gitu ya. Tadi kalau kita lihat di sini, ya proses pencucian uang itu adalah di sini pada saat konversinya. Nah ini terjadi. Nah sebelum itu semua dijalankan, tentunya kan terjadi pencurian lah. Nah di titik itulah fraudnya. Nah makanya kalau kita lihat, misalnya Bapak Ibu dalam beberapa kasus, kalau kita lihat kasus-kasus publik, pejabat negara, ya yang paling baru aja misalnya ya Menteri Sosial, satu dia dikenakan pasal korupsi dulu, ya menerima suap, ya impor benur, ya apa namanya lobster, gitu ya, itu kena pasal korupsi suap. Nah begitu uang yang diterima dari suap dipakai untuk belanja yang lain, pendanaan yang lain, itu kena pasal pencucian uang. Nah gitu ya, Bu. Nah, jadi dia tidak masuk dalam definisi korupsi definisi fraud di sini, tetapi dia merupakan konsekuensi dari proses yang ada di sini. Gitu, Bu Ros. Oke, makasih Bu Ros pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Masih dalam konteks definisi ini. Oke, kalau belum ada, kita bisa lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi definisi menurut Association Certified of Fraud Examiner, ya. Nah, di sini saya mau membahas kecurangan yang biasa terjadi pada individu. Ini yang saya bilang tadi, topik yang melekat sama kita lah ya, akrab sama kita. Gitu. Satu, kecurangan konsumen. Ya, jadi ini retailer terjadi pada kita ya, para konsumen gitu ya. Misalnya masih ingat apa namanya kasus mama minta pulsa, nah papa minta pulsa gitu kan. Nah, ini yang disasar kan konsumen, pengguna handphone. Nah, ini kecurangan konsumen. Atau transfer uang, ya tiba-tiba WA apa namanya masuk message bilang bahwa transfer uang dulu ke rekening BRI sekian, gitu ya. Nah, itu tanpa kita sadari, kita pikir itu nomor rekanan kita atau keluarga kita, kemudian kita transfer, gitu ya. Nah, ternyata itu bukan. Nah, itu kecurangan konsumen. Itu sering terjadi. Yang kedua, kecurangan yang sering terjadi itu uang atau barang palsu. Nah, ini sering terjadi juga. Maksudnya apa? Ya, barang palsu ya. Dia bilang asli, ori-ori, ternyata KW1. Gitu ya. Barangnya ternyata tidak sesuai dengan spek. Uangnya juga ada pemalsuan uang, dan seterusnya. Nah, ini juga biasanya sering terjadi ya pada individu. Nah, yang ketiga lebih sering terjadi, dan biasanya trendy gitu ya, trending. Ya. Penipuan di bidang investasi atau keuangan. Wah, banyak sekali ya kita hadapi. Apalagi Bapak Ibu sekalian di masa pandemi saat ini. Kenapa? Karena yang pertama, ada pihak yang jelas membutuhkan dana dan ada pihak yang tidak bisa dipungkiri selama pandemi itu banyak tabungan atau savingnya. Ya, ada kelas-kelas tertentu, pihak-pihak tertentu yang tidak bisa belanja secara penuh penghasilan yang didapatkan, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa makan-makan di luar, tidak bisa liburan. Nah, ternyata tabungannya meningkat. Nah, sehingga akan selalu berpikir bahwa gimana saya buat muter dananya ini. Masuklah lewat sisi investasi. Nah, ada orang yang kemudian berusaha untuk melakukan penipuan. Ini investasi di model A, model B, model C, model D. Nah, itu yang kemudian muncullah di tawaran-tawaran keuangan, tapi kedoknya investasi yang bodong atau penipuan. Ini sangat sering terjadi. Ya, justru ini yang paling banyak saat ini dilaporkan. Gitu. Yang ketiga, penipuan. Penipuannya bukan investasi, tapi pensiun. Ya, jadi dana-dana pensiun itu kita pikir dipotong, diinvestasikan, tapi ternyata dana investasi tadi rapi, ya, tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Yang terakhir, penipuan dana sumbangan. Ya, ini dana plastik biasanya ke dokter sumbangan, permintaan dana, donasi, dan seterusnya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban yang jelas, sehingga akhirnya diselewengkan, disalurkan bukan sebagaimana mestinya. Nah, ini kecurangan yang terjadi biasanya individu, ya, individu. Nah, kalau yang sebelumnya tadi saya tampilkan itu lebih banyak ke korporasi atau organisasi. Nah, ini yang individu. Nah, itu jenis-jenis kecurangan yang bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian ya, kemunculan. Oke, itu dari sisi jenis-jenisnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sejauh ini ada pertanyaan, silakan sebelum saya sampaikan tips anti kecurangan, Bapak Ibu, atau beberapa hal yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menghindari kecurangan. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini. Komentar boleh. Halo, Pak. Halo, silakan Pak. Pak, kalau misalkan nih kita misalkan punya usaha kecil gitu ya, terus kita sendiri nggak terjun di sana. Nah, itu untuk mengontrol supaya dia nggak curang gimana? Misalkan kita sebagai business owner gitu, kita kan nggak setiap hari ke sana, ya kan? Yang di sana ya pasti orang-orang. Nah, kita mungkin ke sananya seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, itu untuk mengontrol kecurangannya gimana tuh, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dandi, terima kasih ya Pak Dandi mengajukan pertanyaan ini dalam konteks kita sebagai owner perusahaan dan kemudian kita tidak mengontrol perusahaannya sehari-hari, apa yang patut kita lakukan gitu kan. Nah, yang pertama Pak Dandi, kita mesti ada pihak yang kita pegang kuncinya untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan itu sehari-hari. Bisa dikatakan sebagai store manager, bisa dikatakan sebagai manajer toko, bisa dikatakan sebagai kepala kasir dan seterusnya. Kita mesti pegang satu orang dulu tuh, gitu ya, untuk memastikan memang bisnis itu dijalankan dengan baik. Jadi pertanggungjawabannya akan diminta ke orang itu tadi. Jadi mesti ada perpanjangan tangan kita yang melihat pengelolaan. Nah, udah orang itu yang kemudian kita pegang. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, simple aja ya Pak Dandi. Namanya juga usaha kecil, menengah gitu kan. Jadi prosesnya juga relatif simple. Ya, kita lakukan evaluasi dan monitoring secara rutin. Katakanlah 1 minggu sekali, gitu ya. Nah, mana yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah si manajer tadi. Nah, berikan laporan rutin. Ini laporannya penjualan, ini laporan penggunaan bahan habis pakai, ini dananya dan seterusnya. Dari situ kemudian kita lihat proses monitoringnya. Nah, dari situ kita evaluasi. Yang ketiga, apa yang kita beri kepercayaan, apa yang kita lihat dari sana mungkin tidak cukup. Kadang-kadang lakukan surprise visit. Kadang-kadang lakukan evaluasi dadakan. Evaluasi dadakan ini pengalaman saya akan dilakukan dengan jitu di 3 titik. Pada saat mau buka usaha, di tengah-tengah, atau sebelum usaha tutup. Nah, lakukan aja di 3 proses itu ya. Biasanya kalau saya melakukan kunjungan itu pagi ya, saya juga ada usaha kecil-kecilan gitu kan. Kita buka usaha jam 9 ya, saya nongkrong lihat dari jauh gitu ya. Kok jam 9 belum buka usahanya? Itu memastikan bahwa katanya jam 9 udah buka, ternyata belum. Siang hari juga kadang saya pantau ya, gitu juga malam sebelum tutup untuk memastikan prosesnya dilakukan dengan baik. Di titik-titik krusial itulah kita bisa monitoring secara dadakan ya. Jadi dengan 3 pendekatan itu, hopefully Bapak bisa memonitor usaha kecil yang Bapak miliki. Terakhir dari saya, pelan-pelan untuk Bapak juga melihat dari laporan-laporan tadi, melihat gejala-gejala yang tidak konsisten. Gejala-gejala tidak konsisten itu gini Pak, misalnya biasanya tren penjualan itu tinggi di Sabtu dan Minggu. Ya, Sabtu dan Minggu biasanya customer di tempat saya itu 2 kali dari hari kerja. Nah, trennya kan gitu. Nah, tapi kenapa Sabtu dan Minggu dalam beberapa minggu terakhir kok sama ya trennya sama dengan hari kerja? Nah, itu pasti ada apa-apanya yang mesti saya lihat lebih lanjut. Gitu ya, tren-tren ini kemudian bisa membantu kita untuk memonitor lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu Pak Dandi, beberapa saran dan tips dari saya untuk mengontrol bisnis yang tidak kita kelola sendiri.
Oke Pak, makasih. Ya, Kalau dari sama-sama. pembukuannya juga Pak ya? Pembukuan juga? Nah, betul Pak. Nah, dari sisi pembukuannya gimana? Nah, kalau dalam konteks saya, sisi pembukuan memang ada yang mengelola langsung gitu ya. Kebetulan sistem pembukuannya juga pakai cloud system, sehingga saya bisa verifikasi secara langsung. Pakai cloud itu kena pakai POS, point of sale, jadi ketika transaksi terjadi, saya langsung dapat update-nya. Ya udah, akan saya bandingkan dengan laporan dari dia, karena saya kan pegang datanya. Dan kebetulan di kasir kita juga ada CCTV, jadi setiap transaksi kadang saya iseng aja ngetes ya, bahwa setelah transaksi dia akan input, sistemnya akan naik di saya. Gitu ya Pak. Nah, dari Oh, situ kemudian saya lihat monitoringnya. Dan dengan membantu itu, saya dari jauh, saya bisa memantau cash flow saya. Karena kan dari transaksi saya yang paling utama cash-nya ya, gitu ya. Karena transaksi saya cash. Usaha saya itu barber, potong rambut ya. Jadi saya sangat apa namanya cash basis banget gitu kan. Jadi setiap ada transaksi bayar, dia input di POS, masuk ke cloud systemnya, dari situ terupdate. Ya udah nanti saya pastikan oh orang itu udah masuk. Atau kadangkala saya lihat di CCTV masuk, saya catat tanggalnya, transaksi belum masuk. Itu beberapa kali saya temukan. Alasannya nanti klasik. Oh iya Pak, nanti kita kumpulkan dulu. Oh iya hmm. Pak, biasanya uang cashnya saya simpen dulu supaya nanti kalau ada kembalian kita bisa kasih. Alasannya gitu. Nah, oleh karena itu ke depannya untuk menghindari alasan gitu saya minta prioritas diberikan kepada mereka yang pembayarannya secara elektronik. Jadi pakai kartu debit, pakai OVO, pakai GoPay, itu saya prioritaskan untuk mendapatkan diskon. Jadi artinya si barber, si kasir tidak megang uang tunai. Uangnya langsung saya bisa lihat di saldo tempat saya. Itu cara antara lain supaya pembukuan dan utamanya cash kita Pak, itu terjaga dengan baik. Gambarannya gitu Pak Dan. Oh ya, oke oke. Ya makasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, makasih. Jadi ya, jadi selain perilaku, monitoring, pembukuan ya tentu pembukuannya harus kita jaga ya. Karena pada akhirnya ya kita buka usaha tujuannya untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, bukan cuma sekedar ada bisnis, ada pekerja, kemudian bisnis jalan. Nah, kalau kayak gitu namanya charity ya, yayasan ya Bapak Ibu ya, bukan bisnis. Jadi memang keuntungannya juga ingin kita dapatkan. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita bicara ke poin tips anti kecurangan dan juga memahami mengenai berbagai apa namanya istilah keuangan supaya kita tidak terjerumus ke penawaran-penawaran yang menggiurkan tetapi sungguhnya bodong. Silakan. Belum ada? Oke, kita lanjutkan ke tips anti kecurangan. Bapak Ibu sekalian, mengelola bisnis, mengelola usaha, sebagai pribadi yang menjalankan usaha atau pribadi yang bekerja gitu ya, kita mendapatkan banyak situasi di mana ada tawaran-tawaran yang mesti diberikan ke kita, gitu ya. Nah, itu kita harus pilah dan pilih dengan baik dan dengan pintar supaya kita tidak terjumus ke dalam skema atau perangkap para fraudster atau melakukan kecurangan. Yang pertama, menurut saya, yang penting, Bapak Ibu sekalian, hati-hati terhadap tawaran yang sangat menggiurkan. Istilahnya, too good to be true. Maksudnya seperti apa? Begini, ada tawaran bisnis Pak Gatot. Pak Gatot invest 100 juta rupiah di bisnis apapun itu, macam-macam. Mulai dari penggemukan sapi, investasi kebun kurma, potong rambut, bakso, macam-macam. Kembaliannya setiap bulan 10% Pak Gatot. Bapak Ibu, it is too good to be true. Kenapa? Kita pakai logika aja. Logika deposito per bulan 3%. Ya Bapak Ibu ya. Return dari reksadana saham paling gede 10% per bulan. Gitu kan? Sorry, bukan 10% lah. Kalau per bulan sekitar 7 sampai 8%. Gitu ya. Bunga pinjaman bank 10 sampai 12%. Kalau yang menawarkan 10% per bulan, berarti kan per tahun 120%. It is just too good to be true. Ya, kalau memang tawaran itu sangat menggiurkan, kenapa harus ditawarkan ke kita untuk ikut nyumbang modalnya? Kenapa dia nggak jalanin sendiri gitu ya? Itu mesti dilihat juga ya. Kalau tawaran yang begitu sangat menggiurkan, jangan-jangan
Itu trik saja, ya. Jadi mesti kita lihat, if it is too good to be true, ya. Yang kedua, biasanya pelaku kecurangan itu selalu memberikan deadline, ya, buru-buru, cenderung pemaksaan, sekarang atau tidak sama sekali. Ini psikologis manusia, Bapak Ibu. Supaya sedemikian rupa kita dibuat terjebak, terjepit, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih. Hayo, pesan sekarang, besok harga naik, gitu ya, kalau iklan-iklan. Atau sekarang, Bapak mesti transfer sekarang, karena kalau tidak, barang tidak datang, kita tidak bisa jualan, maka kesempatan ini hilang. Dibikin sedemikian rupa, terburu-buru supaya Bapak Ibu tidak berpikir jernih. Ini hati-hati terhadap kondisi yang pemaksa, gitu ya. Mohon maaf, anak Bapak Ibu kecelakaan, orang tua gini gini gini, harus transfer sekarang, sekarang, sekarang. Nah, itu mesti hati-hati karena memang kondisinya sedemikian rupa di-set supaya kita tidak bisa berpikir jernih. Itu ya, Bapak Ibu. Yang kedua. Yang ketiga, skema kecurangan lain yang muncul dalam konteks kepercayaan, gitu ya. Biasanya kalau apa namanya, kita cenderung untuk tidak teliti, tidak hati-hati terhadap apa namanya, kondisi yang melibatkan orang terdekat atau orang kepercayaan. Nah, orang terdekat atau orang kepercayaan ini, misal ada teman kita menawarkan bisnis, menggiurkan gini 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 gitu ya. Ya, kalau sama orang lain kita nggak percaya, karena teman sendiri dia juga ikut atau keluarga sendiri dia juga ikut dan seterusnya, biasanya kita tergiur. Hati-hati. Itu biasanya cara si fraudster merekrut dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau tertipu daya lewat orang terdekat atau kepercayaan kita. Selanjutnya, banyak investasi keuangan, peluang-peluang yang muncul itu sesungguhnya tidak terdaftar secara resmi di regulator, ya, atau misalnya OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, silakan dicek apakah ini, saya kasih linknya, apakah tawaran-tawaran tadi sudah terdaftar di OJK, ya, nama usahanya, jenis produknya, nama PT-nya, sudah terdaftar apa belum? Kalau belum terdaftar, hati-hati Bapak Ibu, ya. Itu bisa juga bodong, tipuan, dan itu bisa mengancam apa namanya pendanaan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Hati-hati juga untuk suatu transaksi yang meminta uang di depan, transfer dulu, ya, gitu ya. Nanti selanjutnya kita akan proses lebih lanjut. Hati-hati. Ya, banyak misalnya kan, selamat Bapak Ibu apa putra atau putri Bapak Ibu mendapat kesempatan buat interview di PT X di Surabaya. Nah, semuanya akomodasi dijamin, tetapi kita ingin memastikan komitmen Bapak Ibu, transfer dulu 2 juta untuk menyatakan kesanggupan untuk hadir interview pekerjaan. Hati-hati, gitu ya. Sesuatu yang meminta uang di depan. Ya, ini ciri-ciri yang biasanya muncul terkait penipuan. Terakhir, biasanya transaksi rumit atau kompleks. Ya, rumit atau kompleks itu sedemikian rupa supaya kita tidak melihat atau memahami dari bisnis yang ditawarkan. Ya, misalnya, oh begini, Bapak investasi dulu, masukkan rekening, nah, nanti kita akan belikan tanah, belikan kebun, tanaman, gitu ya. Lokasinya di mana? Lokasinya di sana, Pak. Jauh dari sesuatu yang dijangkau. Sehingga rumit, kompleks, kita tidak punya akses atau melihat secara langsung. Hati-hati, ya. Ini beberapa tips yang Bapak Ibu bisa lihat. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana kita melek, ya, literate terhadap istilah-istilah keuangan yang ada. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dilihat, ya, kalau Bapak Ibu fokusnya ke investasi, investasi beda sama simpanan. Kalau mau aman, liquid, bisa ditarik kapan saja, cepat, gitu ya, tidak perlu rumit prosesnya, namanya simpanan, tabungan, giro atau deposito. Ya, deposito memang ada temponya, tetapi kalau kita mau dadakan, kita ambil juga bisa. Ya, itu nggak rumit. Tapi kalau investasi, pahami, namanya saja investasi. Investasi bisa untung, bisa rugi. Itu faktanya. Gitu ya. Yang ada investasi itu ada resikonya. Risiko ruginya rendah, ada yang untungnya juga rendah, ada yang medium, ada yang high. Ya, sama aja kalau kita manjat pohon. Semakin ke atas, semakin berisiko kita jatuh. Ya, jadi semakin tinggi keuntungannya, risikonya juga makin tinggi. Pahami itu, gitu ya. Kalau investasi ya
harus siap-siap rugi ya. Memang ada investasi yang resikonya rendah. Misal investasi untuk misalnya obligasi ya. Nah, obligasi itu surat utang, sukuk, reksadana itu memang rendah ya. Tapi keuntungannya juga biasanya rendah. Keuntungan yang besar apa? Saham, kontrak opsi saham itu keuntungan yang besar, tapi itu juga kemungkinan ruginya juga besar. Ya dipahami saja gitu. Ada juga istilah keuangan sifatnya pinjaman ya. Kalau pinjaman beda, bukan investasi, bukan simpanan ya. Berarti kita minjam dari pihak ketiga untuk tujuan kita bisa beli rumah, kendaraan, usaha dan seterusnya. Dan yang terakhir, jangan bingung, ada simpanan, investasi, pinjaman, ada proteksi ya. Kalau proteksi ini untuk mengalihkan risiko ya, bisa dalam bentuk asuransi atau dana pensiun. Nah, Bapak Ibu jangan sampai bingung dengan produk-produk atau istilah keuangan yang ada. Kalau mau fokus untuk transaksi, risikonya rendah, liquid, main di simpanan. Ya, tangganya gitulah ya. Jadi kita punya dulu simpanan, punya dulu dana cadangan, punya dana darurat, baru naik ke investasi. Naik ke investasi juga yang risikonya rendah dulu ya, jangan lompat langsung risikonya yang tinggi, misalnya main cryptocurrency, main saham indeks dan seterusnya. Ya, itu yang Bapak Ibu perlu pikirkan. Dengan memahami ini, harapannya Bapak Ibu membekali diri untuk lebih paham terhadap tawaran-tawaran yang ada. Bapak Ibu sekalian, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ada 2 poin utama jadi pokok bahasan. Yang pertama adalah jenis-jenis kecurangan dan dasar terjadinya kecurangan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri sesi ini dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya yang akan diantarkan oleh rekan dosen BINUS yang lainnya, silakan. Cukup, Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau memang cukup, saya ucapkan banyak terima kasih atas diskusi, atas partisipasi, dan juga pertanyaannya tadi selama materi yang sudah saya paparkan. Pak Hasan, bisa mendengar suara saya? Apakah saya cukupkan sampai di sini atau menunggu pertanyaan yang masuk lagi, Pak Hasan? Ya, mungkin Pak Hasan tidak mendengarkan. Oke, cukup Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Bu Devi, ada Bu Rasmina, ada Pak Dandi, Bu Zahra, Pak Ros, Bu Maisaro, ada Pak Jaya dan Pak Irfan. Cukup? Oke, kalau memang cukup, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga materi singkat tadi bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang Bapak Ibu. Izin pamit.
Sebentar ya Bapak Ibu, kami menunggu dosen berikutnya ya, sebentar ya. Saya sudah hadir, Pak Hasan. Oh ya, Pak Kevin ya? Ya. Iya. Oke, Ini sudah bisa. nomor dosennya Pak. Ya. Oke. Masih terkait dengan fraud ya Pak ya? Iya Pak, betul. Terkait dengan fraud. Baik Bapak Ibu, untuk kelanjutannya ini sudah hadir ya di Zoom kita Pak Kevin untuk memberikan pengarahan terkait dengan fraud in purchasing ya, yang tadi dipaparkan oleh dosen sebelumnya bahwa fraud itu banyak terjadi di UMKM karena mungkin banyak faktor dan alasan-alasan lainnya ya. Nah ini barangkali mungkin kita bisa konsult langsung ke Pak Kevin untuk fraud in purchasing ini. Oke, siap. Terima kasih. Macamnya, tapi ini khusus di bagian purchasing ya, di bagian pembelian. Silakan Pak Kevin untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hasan. Oke, Bapak Ibu selamat siang. Ya, menjelang sore ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau mahasiswa nih, kalau saya lagi ngajar sama mahasiswa ini jam-jamnya kritis, jam-jam ngantuk habis makan siang gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Tapi saya senang bisa berada di sini, bisa sharing sama Bapak Ibu terkait fraud di dalam purchasing. Tadi mungkin Pak Gatot sudah banyak bahas terkait fraud. Kemudian tadi terakhir saya mengikuti juga tentang fraud prevention gitu ya, yang memang yang dibahas sama Pak Gatot secara khusus. Nah itu menjadi suatu hal yang menarik Bapak Ibu. Nah saya akan lebih banyak membahas nanti terkait dengan apa yang terjadi di fraud in purchasing itu sendiri gitu ya Bapak Ibu. Nah kan kalau Bapak Ibu nih memiliki usaha UMKM begitu ya, mungkin nanti mungkin Bapak Ibu punya karyawan segala macam. Nah ini mungkin hal-hal yang akan terjadi, kecurangan-kecurangan apa yang mungkin bisa dilakukan gitu ya, itu akan kita bahas. Saya akan mengulang sedikit. Ya, kecurangan itu berarti tindakan yang ilegal yang sengaja dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak. Kalau menguntungkan kedua belah pihak tentu namanya bukan kecurangan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melakukan kecurangan kan pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, begini Bapak Ibu, ada dasar-dasar ya. Tadi mungkin Pak Gatot juga sudah membahas atau belum, saya coba mengulang saja. Dasar-dasar terjadinya kecurangan dalam aktivitas-aktivitas yang ada di kita sebuah organisasi itu ada ini yang namanya dasarnya itu adalah ada fraud triangle, fraud diamond, dan fraud pentagon. Nah, fraud triangle gitu ya Bapak Ibu, bicara soal rasionalisasi, bicara soal tekanan dan peluang. Kalau zaman dulu nih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu satu frekuensi dengan saya gitu ya. Di acara kalau saya nggak salah di RCTI gitu ya, ada Bang Napi, acara Bang Napi gitu ya. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan, waspadalah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini menjadi satu hal yang cukup menarik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada faktor-faktor gitu ya, rasionalisasi. Nah, orang itu melakukan kecurangan ya tentu karena adanya tekanan, adanya peluang ya gitu ya. Dan ada rasionalisasi bahwa oh ini nggak apa-apa untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu, sorry. Ya. Oke, seiring berkembangnya waktu, tambah lagi ada kapabilitas yang dibutuhkan untuk bisa melakukan kecurangan itu. Jadi orang itu punya kemampuan dalam tanda kutip untuk melakukan kecurangan.
Dan yang berikutnya itu adalah terkait dengan fraud Pentagon, yaitu ada 5. Nambah satu lagi, yaitu dasarnya adalah arogansi. Jadi sebenarnya orang mau melakukan kecurangan itu karena ada arogansi tingkat tinggi sebenarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin saja dilakukan oleh yang mau kita lakukan begitu ya. Jadi ada arogansi sebenarnya. Ada sesuatu hal yang nyata gitu ya, yang kita memang pokoknya kita ingin menguasai seperti itu. Saya nggak akan banyak bahas lagi tadi terkait itu. Nah, dasarnya ya ini tadi 5 ini ya, insentif, yaitu pelaku melakukan kecurangan yang didasari oleh tekanan terhadap keadaan dialaminya. Jadi misalnya ya kita membutuhkan uang karena keluarga lagi sakit, lalu bisa juga mencuri kasnya perusahaan, kasnya Bapak Ibu, kasnya ini kalau Bapak Ibu punya karyawan gitu ya. Mungkin bisa saja gitu ya, tapi berharap kan tentu tidak ya Bapak Ibu. Ada peluang, yaitu ada ya tentu perusahaan atau organisasi atau UMKM gitu ya, harus juga memiliki pengawasan internal yang harus memadai. Kalau pengawasan internalnya minim, maka memberikan peluang buat karyawan untuk melakukan pencurian. Jadi misalnya Bapak Oke, maaf Bapak Ibu. Ini tadi kendala jaringan gitu ya, sebentar. Saya lanjutkan. Jadi, ini Bapak Ibu. Ada pemikiran rasionalisasi itu memiliki pemikiran yang membenarkan hal yang salah gitu ya. Jadi ya udahlah saya pinjam dulu, misalnya Bapak Ibu suruh meminta tolong karyawannya untuk bisa membayarkan ke bank misalnya gitu, masukin lewat rekeningnya dulu. Nah itu nggak apa-apa lah, nanti juga saya masih bisa besok saya transfer gitu. Nah itu yang akan jadi masalah gitu ya Bapak Ibu, kalau karyawan punya pemikiran atau yaitu membenarkan hal yang salah. Dan didorong oleh rasa ingin bersaing ya, kalau ada kompetensi gitu ya, rasa ingin bersaing dan memiliki kemampuan yang mengetahui perusahaan lebih dalam. Jadi kalau karyawannya udah cukup lama nih gitu ya, ada karyawan baru dia takut kesaing ya, dia kamu tahu apa sih gitu kan. Dan akhirnya karena udah terlalu lama ada kecenderungan untuk menyalahgunakan wewenang. Berikutnya adalah terkait dengan arogansi, yaitu sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya sendiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi punya sikap superior. Nah ini yang bahaya kalau karyawan punya seperti ini. Nah berikutnya adalah jenis-jenisnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini yaitu adalah adanya penyalahgunaan aset, yaitu mungkin karyawan melakukan kegiatan kejahatan ya berupa mungkin mencuri aset gitu ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan, mulai dari gudang, mulai dari penggelapan kas gitu ya. Jadi itu mungkin ya aset-aset kita UMKM, kita punya modal, kita punya apa, mungkin saja ada pencurian yang dilakukan oleh karyawan, atau bukan hanya karyawan tetapi pihak eksternal juga. Nah, korupsi berikutnya. Ya ini Bapak Ibu saya yakin udah paham, udah mengerti, udah tahu lah
tentang kegiatan yang melibatkan suatu pihak dan pihak lain untuk menyalahgunakan wewenang dan memberikan penyuapan gitu ya. Dan berikutnya adalah pencucian uang ya, atau money laundering ya. Nah, ini adalah kegiatan yang memutarbalikkan uang yang tidak sah, di mana diperoleh melalui bisnis yang gelap gitu ya, atau melanggar hukum. Nah, ini hati-hati juga Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan money laundering. Dan ini yang relevan dengan Bapak Ibu, bisa jadi ada kecurangan yang dilakukan oleh vendor, yaitu harga yang dilebihkan saat perusahaan melakukan pembelian terhadap supplier. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya nyuruh karyawannya misalnya untuk memesan, oke, harganya sekian, padahal sebenarnya harganya sekian. Vendor sama karyawan kita bekerja sama. Ini kan mungkin gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini bicara kemungkinan ini ya, memang kita tentu kita tidak inginkan. Tetapi bisa jadi bahaya nih Bapak Ibu gitu ya, kalau vendornya kita biarkan memberikan diskon dan akhirnya gini Bapak Ibu, udah vendornya ngasih diskon, ternyata enggak ini juga gitu. Enggak dilihat juga gitu. Kita nggak ngecek gitu ya, bahwa sebenarnya ini ada harga diskon gitu, tapi ternyata diskonnya dimanfaatkan kerjasama vendor dengan karyawan kita. Nah ini dia yang terjadi dalam procurement atau purchasing sendiri ya sebenarnya, itu adalah adanya kecurangan terhadap pembayaran, yaitu ya Bapak Ibu ada billing fraud gitu ya, bukti invoice yang digandakan, atau Bapak Ibu bisa juga ya kecurangannya menduplikasi atau merubah harga menjadi tidak sesuai dengan transaksi pembeliannya. Begitu Bapak Ibu. Ya, bisa saja tidak sesuai, bisa. Ya, jadi kecurangan terhadap billing itu bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi, yaitu adalah kecurangan dalam pengiriman, yaitu delivery fraud ya, atau biasa dikenal dengan delivery fraud. Begitu. Nah, ini adalah terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap proses pengiriman barang yang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu bisa juga dengan penyalahgunaan wewenang, klaim yang nggak sesuai dengan pengiriman barang, dan juga bisa aja penipuan. Nah ini kan mungkin ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ambil dari supplier, barang yang kita pesan kualitasnya kualitas grade A, ternyata dikasih kualitas grade B. Nah itu kan berarti sudah masuk ke penipuan. Nah ini masuk dalam delivery fraud. Hati-hati juga ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi ada proses pengiriman barang bisa dilakukan dengan banyak cara gitu ya. Kadang-kadang ada salah gunakan wewenang, ya udahlah saya ambil karena saya kepala bagian gudang atau saya dipercaya sekali sama Bapak Ibu, udahlah 1 atau 2 mah nggak berasa lah gitu ya. Baru datang misalnya barangnya Bapak Ibu pesannya ratusan, terus diambil deh gitu ya, 1, 2 nggak berasa. Nah, itu gara-gara seperti itu jadi masalah. Dan berikutnya adalah kerjasama antara supplier dengan internal, yaitu ada korupsi ya, kerjasama dari kedua belah pihak dengan naikin harga yang berlebihan, jadi harganya nggak sesuai dengan harga yang ada di pasar. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan check and balances ya, Bapak Ibu bisa ngecek. Kalau Bapak Ibu mau ngecek kejujuran karyawan kan bisa saja Bapak Ibu minta mereka memesan, begitu ya. Dan Bapak Ibu juga bisa telepon juga ke dalam procurement atau ke suppliernya gitu ya, untuk ngecek harganya berapa, sudah sesuai belum. Kalau sudah sesuai, maka sebenarnya artinya adalah karyawannya oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini tipe-tipe kecurangan yang mungkin terjadi ya dalam procurement atau purchasing ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu hal yang cukup penting,
yaitu adalah informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dalam sebuah kontrak gitu ya. Ini khususnya antara Bapak Ibu sebagai pemilik dengan agen atau karyawan Bapak Ibu. Ya, hari ini bisa terjadi kalau pimpinan memiliki kuasa terhadap evaluasi anggaran. Ini kalau sudah cukup besar gitu ya, dengan unit procurement sendiri atau dari purchasing itu sendiri. Anggaran yang ditentukan akan disalahgunakan dengan tentunya mengambil sebagai alasan kenaikan harga. Ini yang sering terjadi. Ini sesuai dengan apa yang diteorikan begitu ya Bapak Ibu. Itu sering banget terjadi dan saya yakin Bapak Ibu bisa bisa saja ini dilakukan oleh karyawan gitu ya Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah kasus suap gitu ya. Ini bisa dilakukan oleh supplier dengan karyawan atau dengan internal, yaitu bisa memberikan hadiah, memberikan kas. Ini contoh yang terjadi di Windows. Itu kita menerapkan good organization governance. Maka kalau misalnya ada hadiah dari supplier atau apa, maka kita harus kembalikan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau suatu saat kita percayakan ya, usaha Bapak Ibu akan jadi lebih besar, amin gitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika usahanya Bapak Ibu sudah jadi lebih besar, maka hal-hal seperti ini harus kita kontrol dengan cara-cara yang seperti itu. Bapak Ibu bisa punya internal control yang baik, yaitu misalnya Bapak Ibu bisa simple ya, Bapak Ibu bisa aja menggunakan CCTV gitu ya. Bisa saja Bapak Ibu menggunakan Bapak Ibu bisa aja menggunakan sistem gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya apa sih sebenarnya? Supaya nanti Bapak Ibu kalau udah pakai sistem gitu ya, bisa meng-count, auto count atau auto ngitung gitu ya sistemnya. Jadi berapa yang masuk, berapa yang keluar. Nah, kita pengennya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu perlu diketahui gitu ya, bahwa ada tanda-tanda bahaya nih akan terjadinya kecurangan gitu ya. Mungkin saja jumlah pembelian yang melebihi kontrak kesepakatan yang dilakukan gitu ya. Jadi ada purchase requisition ya, sehingga menghasilkan invoice yang berlebih gitu ya. Atau ada billing terhadap fraud itu sendiri gitu ya. Billing fraud gitu ya. Jadi kita pesannya 100 tapi ternyata dilebihin 105. Nah, itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah banyak terjadinya pencatatan yang tidak sesuai dengan kode barang yang terdapat dalam database perusahaan. Nah, itu tadi yang saya sempat singgung. Ya, mungkin saja terjadi pencatatan yang nggak sesuai gitu ya. Misalnya entah itu disengaja ataupun tidak disengaja gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya karyawan misalnya ya, mungkin karyawannya itu nggak sengaja salah kode barang, kan artinya meng-count yang berbeda gitu ya ketika itu ada di satu sistem. Nah, tetapi kalau untuk Bapak Ibu nih mungkin dengan kondisi UMKM, maka mungkin Bapak Ibu bisa mengecek langsung pencatatannya. Bapak Ibu bisa ngecek langsung apa nih, misalnya galon Aqua ada 20, maka dicek benar nggak ada 20 gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini bisa juga menerima hadiah atau pemberian dari salah satu pihak itu yang tadi. Jadi karena apa sih kalau misalnya karyawan saja sudah bisa menerima hadiah dari supplier, maka ada kecenderungan nanti karyawan itu bisa berpihak pada supplier tersebut, Bapak Ibu. Gitu. Dan ketika karyawan kita berpihak pada salah satu supplier, maka itu akan jadi masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana memperoleh data dalam jumlah besar gitu ya. Ya, ini kalau sudah Bapak Ibu nanti UMKM-nya sudah berubah mungkin jadi usaha menengah atau usaha yang besar gitu ya, bukan hanya kecil gitu.
Jadi di mana ada banyak data fiktif serta data-data yang terduplikasi. Dan ada juga tingkat keamanan yang lemah sehingga data perusahaan itu bisa aja dibobol. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu sebagai owner bisnis gitu ya. Karena kita berharap bisnisnya berjalan besar. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan atau Bapak Ibu hati-hati gitu ya. Itu adalah bagaimana pengendalian internalnya Bapak Ibu gitu. Jadi lagi-lagi kalau dari dalam purchasing yang paling gampang adalah kita bisa mengatakan soal ini gitu, gini Bapak Ibu. Jadi yang paling gampang ya yang sering dilakukan adalah ya pasti ada penggelapan, ada misalnya pesan 100 datangnya 90 gitu ya. Kalau nggak dicek, nah itu yang sering, itu tanda-tanda atau fraud-fraud yang sering terjadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya nih Bapak Ibu, ada tanda-tanda bahaya lagi gitu ya. Ada pihak ketiga yang menjadi broker atau pihak penengah, walaupun ini nggak dibutuhin gitu ya. Dan bisa Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan anggaran berlebih dengan membeli produk berkualitas rendah dengan harga yang mahal. Ini bisa nih. Jadi yang tadi saya juga sudah singgung, ini sering nih terjadi gitu ya. Bapak Ibu dibilang, oke Pak, ini beef premium kualitas grade A. Tapi ternyata yang datang kualitas grade C gitu ya Bapak Ibu. Ini sering. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Ya, dan bisa juga karyawan punya kontrak perjanjian yang tidak transparan gitu ya dengan Bapak Ibu. Dia nggak mau ngaku ada, ya pokoknya dia kalau ada apa-apa merekomendasikan, udah Bu, supplier ini aja, udah Pak, supplier ini aja. Itu sering bisa itu, dan itu mungkin sekali terjadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini karakteristiknya kecurangan gitu ya. Tindakannya bersifat material ya dan keliru. Terus ada keyakinan atau pengakuan dari pelaku atau tindakan yang salah. Dan tidak ada pembagian akses mengenai informasi perusahaan sehingga perusahaan kita ini disalahgunakan gitu ya, atau usaha kita ini disalahgunakan gitu ya. Demi kepentingan pribadi. Dia pengen dapetin lebih, dia pengen dapetin uang lebih dari Bapak Ibu dengan cara ya melakukan hal itu, kerjasama dengan supplier, misalnya terus ngambil nyatut barang, itu yang mungkin saja terjadi gitu. Ya. Dan berikutnya ada kesepakatan atau tidak sepengetahuan Bapak Ibu gitu ya, bahwa tindakan keliru tersebut mau dilakukan. Lalu bagaimana langkahnya untuk mencegah kecurangan? Ya, langkahnya ya tadi Pak Gatot juga sudah banyak bahas Bapak Ibu ya. Kita perlu punya tindakan yang tentunya tindakan preventif ya. Kita juga jangan terlalu panik, kita juga harus bisa melihat situasi gitu ya. Nah, kita perlu yang pertama adalah meningkatkan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan internal. Jadi ya internalnya apa? Jual beli kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari jual beli itu gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu karyawan itu perlu kita didik gitu. Karyawan kita, tim kita perlu kita didik untuk kita bisa, oke, nih kamu harus kalau ada barang datang, kamu harus cek, kamu harus pastikan ini kamu harus memastikan siapa yang bisa memastikan, kemudian grade-nya seperti apa, food grade-nya misalnya kalau memang misalnya tentang makanan ya maka food-nya kualitasnya udah benar belum, udah sesuai belum, misalnya beli sayur-sayuran gitu aja Bapak Ibu, sayurnya ada yang bolong-bolong nggak, ada bolong-bolong jangan diterima, seperti itu. Gitu. Nah, dan juga kita punya sistem keamanan, yaitu tadi misalnya kalau kas perusahaan mungkin Bapak Ibu punya berangkas, itu hal yang paling simpel ya. Bapak Ibu bisa punya berangkas. Bapak Ibu juga bisa punya tadi CCTV misalnya, punya sistem gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pelatihan gitu ya untuk mendidik karyawannya menghindari tindakan ilegal gitu ya yang merugikan pihak manapun, yang mendidik karyawan untuk menghindari tindakan ilegal yang merugikan pihak manapun dengan menetapkan kode etik profesional. Jadi sekecil apapun Bapak Ibu bisnis kita gitu ya,
kita harus terapkan profesionalitas buat karyawan gitu, sehingga ketika once usaha kita besar, maka karyawan juga nggak berani macam-macam sama kita gitu ya. Dan ini kita penting untuk mengobservasi vendor dan suppliernya supaya ada transaksi-transaksi ya atau kecurangan-kecurangan itu bisa kelihatan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga ya memperhatikan kualitas barang demi menghindari pengalokasian anggaran terhadap pembelian barang yang berkualitas rendah dari supplier, maka kita perlu memperhatikan dengan detail kualitas barang tersebut. Dan bagaimana kita menerima masukan dari karyawan ya. Jadi karyawan juga bisa saja memberikan masukan yang baik gitu ya kepada kita gitu. Kita harus dengerin juga dari karyawan supaya oh ini mungkin ini suppliernya oke, ini tuh barangnya begini Bu gitu, jangan beli lagi deh dari dia gini. Ya, itu juga untuk mengantisipasi terhadap risiko kecurangan. Dan ini kalau kenaikan harga yang melambung tinggi, nah perusahaan itu juga perlu memahami bagaimana supplier menyediakan kebutuhan perusahaan dengan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya gitu ya terkait dengan harga yang dikenakan secara pasaran gitu ya untuk menghindari perbedaan harga yang tinggi. Itu Bapak Ibu, karena kalau nggak tahu kan kadang-kadang kita bisa dinaik-naikin harganya gitu ya. Tentu kita nggak pengen itu. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan. Ini sih kalau ini sih Bu Yanti Hong sudah hadir juga ya untuk nanti melanjutkan. Jadi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita bisa berdiskusi. Kalau Bapak Ibu ada case-case yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Mungkin Bu Yanti sudah hadir. Bu Yanti, silakan. Sore Pak Kevin, terima kasih. Selanjutnya saya akan coba melanjutkan ya Pak Kevin ya. Oke, Silakan, Bu. Bapak Ibu, perkenalkan saya Yanti. Saya akan melanjutkan materi PKM berikutnya mengenai cara mengatasi kecurangan dalam fraud purchasing ya. Bentar ya, aku share screen dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Ini saya akan membawakan materi PKM-nya pencegahan fraud dalam proses pembelian Bapak Ibu. Nah, sebelumnya mungkin udah dijabarkan secara detail oleh Pak Gatot dan Pak Kevin ya, mungkin. Apa sih yang dimaksud dengan procurement? Apa sih proses pembelian? Nah, mungkin saya tidak membahas terlalu dalam di bagian sininya. Saya akan menjelaskan sekilas aja. Kalau proses pembelian itu merupakan bagian dari procurement. Jadi aktivitas untuk membeli, menegosiasi barang ke vendor, itu merupakan salah satu proses dari pembelian. Kemudian, slide kedua. Di bagian proses pembelian, banyak sih, ada beberapa potensi-potensi fraud yang mungkin akan terjadi. Salah satunya yang pertama mungkin kickback. Kickback itu penyuapan. Jadi kalau misalnya kan banyak tuh transaksi yang dilakukan oleh bagian pembelian.
bisa terjadi penyimpangan. Nah, misalnya bagian pembelian melakukan negosiasi dengan supplier. Nah, biasanya tuh ada terjadi kerjasama, kolaborasi. Misalnya harganya di markup. Oh ya udah deh, bilangnya ke vendornya gini, kamu tulis harganya segini, nanti kelebihannya, selisihnya masuk ke kantongnya si karyawannya. Nah, kalau kayak gini kan akan merugikan si perusahaan ya, atau perusahaan Bapak Ibu, atau misalnya UMKM-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini kayak gini nih sering terjadi nih, kayak gini. Even pun usaha apapun pasti ada resikonya seperti ini. Jadi ini yang kemungkinan bisa terjadi. Kedua adalah collusive bidding. Collusive itu persengkokolan. Jadi tendernya itu bersekongkol. Jadi maksudnya gini, kita nyari tender itu kita sekongkol sama vendornya. Jadi terjadinya, bentar ya. Jadi kita sekongkol sama tender untuk tender yang memenangkan tender. Jadi kalau misalnya kita negosiasi ke tender di luar vendornya, jadi kita, oh ya udah deh, lu menangin ini ya, kamu menangin ini ya, vendor ini. Nanti kalau aku menang, nanti aku bagi deh keuntungannya gitu. Jadi hati-hati sih, maksudnya kalau misalnya ada juga karyawan kita berkolusi untuk memenangkan tender. Nah, poin ketiga adalah fraudulent invoice. Nah, itu adalah kecurangan atas faktur atau invoice yang dibuat fiktif. Nah, hal ini sering dilakukan oleh admin purchasing kita yang membuat faktur penjualan. Faktur pembelian, sorry. Seringkali faktur itu dicetak 2 kali dengan nominal yang berbeda, namun dengan nomor faktur yang sama. Jadi yang pertama nomor fakturnya dia dimintain cash untuk bayar ke perusahaan. Yang faktur kedua dia dimintain untuk dibayar ke rekening pribadi. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, itu banyak dah trik-triknya yang memang dilakukan untuk kecurangan atas faktur ini. Dan ini sering terjadi. Even pun di perusahaan besar pun, kalau kita nggak pakai sistem, nggak pakai internal control yang baik, bisa terjadi juga. Jadi fakturnya dibikin double. Nomor fakturnya sama, tapi yang satu copy, yang satu asli. Kayak gitu. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah shelf fraud, order fiktif. Nah, karyawan bagian pembelian bila memiliki akses untuk membuat vendor baru, jadi dia bisa bikin order fiktif. Ini potensi-potensi yang akan saya bahas ya. Jadi order fiktif itu karena barang yang dibeli dan dibayar itu nggak ada. Jadi dia bikin order seolah-olah kita harus membayar ke vendor. Kita ada beli barang, seolah-olah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi barangnya tuh nggak pernah ada, nggak pernah kita terima juga tuh barang. Jadi order itu dibayarkan ke vendor yang memang dia rekayasa sendiri vendornya. Kayak gitu. Jadi bisa juga terjadi seperti itu ya Bapak Ibu, order fiktif. Nah kemudian yang kelima adalah pembayarannya nggak sesuai dengan invoice. Jadi bisa terjadi jumlah yang dibayar sama jumlah yang ditagih sama si vendor atau supplier itu nggak sesuai dengan faktur. Bisa juga angkanya lebih besar. Nah ini mungkin terjadi karena ketidaktelitian karyawan kita. Ya misalnya vendor nagih kita 1.120.000, tapi kita bayarnya 1.210.000. Nah karena nggak dicek lagi,
dia salah bayar, bisa juga kan? Kayak gitu. Nah, kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Jadi dia nggak cek lagi, langsung bayar aja. Kemudian penundaan, kemudian selanjutnya itu ada terjadi kemungkinan fraud itu penundaan pembayaran ke supplier. Kenapa ini bisa dibilang terjadi fraud? Jika terjadi penundaan ke supplier, dana perusahaan atau dana yang harusnya dibayar ke supplier misalnya, hari ini yang harus dibayar ke supplier, sama karyawan kita tuh diputerin dulu. Dananya diputerin dulu lah, nggak langsung dibayar. Harusnya dibayar hari ini, tapi dia puterin dulu buat pakai beli barang keperluan pribadi, beli macam-macam. Nanti pas tanggal gajian, baru dia bayar ke suppliernya. Nah, biasanya kalau kayak gini terjadi kalau si karyawan pembelian merangkap juga sebagai kasir. Jadi makanya dia punya wewenang untuk menggunakan semua dana yang ada di kas, dia bisa puterin dananya. Toh juga nggak ada yang tahu gitu kan. Makanya itu agak serem juga sih kalau misalnya bagian pembelian punya akses juga sebagai kasir. Ya. Terus yang berikutnya adalah adanya persediaan yang sudah kadaluarsa atau out of date. Nah, ini juga bisa fraud ya. Dia nggak peduli tuh barang-barang yang udah lama gitu. Terus dia beli biar dia dapat keuntungan sendiri. Misalnya kalau belinya sama vendornya sering, oh ya udah deh, udah habis belum barangnya, beli lagi deh. Nanti saya kasih diskon nih di luar kantor gitu. Saya kasih bonus lah ke kamu. Jadi beli aja terus barang-barangnya, padahal yang lama masih ada. Terus tapi beli lagi baru. Nah, itu kan kalau kayak gitu kan sebenarnya dia memanfaatkan untuk keperluan pribadi dia ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, gimana sih cara mengenali tanda-tanda fraud? Tanda-tanda fraud bisa kita kenali dengan cara gini ya Bapak Ibu ya. Terdapat vendor tertentu yang mendominasi pembelian secara nggak wajar. Jadi kita bisa lihat nih, kok di sistem kita vendornya misalnya ABC ini, kok sering banget sih beli sama vendor ini. Terus begitu, kenapa kita beli misalnya, contoh kayak PK Pak Kevin nih, tadi kasih contoh misalnya kita punya usaha konsumsi, gitu kan, kita harus beli daging, ya kan? Tapi beli daging terus-terusan sama vendor itu dan belinya tuh sering banget dan nggak wajar gitu. Misalnya kita belum habis kok udah beli lagi, kita belum habis tuh beli lagi gitu kan misalnya, yang kayak gitu. Terus ada juga kita bisa lihat kalau vendor tertentu ngirimin barang ke kita, kualitasnya lebih rendah. Loh, kemarin kita ngobrolnya kualitasnya A, tapi kok kenapa barang yang datang dikasih kualitasnya B? Loh kok aneh ya? Dia salah nggak sih? Tapi kan kita bayar lebih mahal ya. Maksudnya dagingnya harusnya yang seger gitu kan, merah gitu, yang dikasihnya yang warnanya pink pucat. Nah itu kan berarti kan dagingnya udah kemarin punya atau misalnya nggak fresh kayak gitu kan. Jadi kita perlu nanya sih sebenarnya, perlu dicermati sih kondisi di lapangan tuh seperti apa. Banyak ngobrol juga sama karyawan kita. Terus kalau perusahaan besar dia bisa ada vendor yang memenangkan kontrak tanpa melalui proses perolehan tender yang resmi. Jadi bingung ya, ini kok suppliernya kok bisa menang ya, menang untuk misalnya kita mau renov ya, kita mau renov toko kita gitu kan, atau menurut salah satu perusahaan. Terus vendornya itu menang terus gitu.
tapi kok nggak ada pemilihan suara, nggak ada musyawarahnya, nggak ada diskusinya, nggak ada meetingnya, jadi kok dia menang gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu ya mungkin bisa kita kenali tanda-tanda kemungkinan terjadi fraud. Ya. Dan sama nomor 9 pun juga sama, menjamin salah satu vendor agar sering memenangkan tender dan menerima suap atas jaminan yang diberikan. Nah, selanjutnya, gimana sih kita mau cara nanggulangi fraud? Cara nanggulangi fraudnya itu, sebenarnya kita harus punya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagian pembelian, bagian gudang, dan bagian finance. Nah, bisa Bapak Ibu bayangin ya, kalau jika orang gudang merangkap sebagai purchasing. Jadi barang yang seharusnya masih ada, tapi dia beli supaya dia dapat bonus dari supplier. Kemudian dia bisa sabotase tuh kualitas barangnya dengan memesan kualitas barang yang lebih rendah supaya dia bisa terima selisih antara kas pembayarannya masuk ke kantong dia. Nah, jadi semakin rumit juga kalau bagian gudang dan purchasing nggak dipisah. Jadi kalau misalnya ada pengadaan proyek, purchasing memilih vendor akan mengerjakan proyek tersebut. Jadi seringkali vendor menyuap bagian purchasing-nya. Kayak gitu. Jadi persekongkolan tender itu juga terjadi ya. Oke, slide kedua adalah setiap proses pembelian harus melalui dokumen tertulis. Kalau misalnya harus melalui dokumen tertulis, jadi setiap kali request pembelian itu harus didasarkan purchase requisition. Kalau di perusahaan besar misalnya ya. Jadi setiap pembelian itu harus melalui PO, purchase order. Jadi nggak bisa nih pembelian itu setiap kali request mau beli barang, nggak ada dokumennya. Oh ya udah beli pesan aja, nggak dicatat, nggak diapa-apain. Jadi kita nggak tahu barang yang datang itu tertuju pada apa. Barang yang datang itu tertuju pada dokumen yang mana gitu kan. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah form untuk pembuatan supplier baru. Jadi kalau misalnya pembuatan supplier baru itu harus diotorisasi dengan matriks approval yang berjenjang. Jadi misalnya gini, kalau Bapak Ibu nih mau request supplier baru di sistemnya Bapak Ibu, Bapak masukin kan, misalnya vendor daging pesannya ke perusahaan tokonya Baba misalnya. Nah, ya udah pada saat masukin di sistem itu harus ada approval dari manajer tokonya atau approval dari terakhir dari Bapak Ibunya, dari Bapak Ibu sendiri yang memiliki usahanya. Nah, jadi ketahuan Bapak Ibu pun juga bisa pantau, oh ada supplier baru apa yang dia request dari karyawan kita nih. Jadi ketahuan adakah supplier yang fiktif atau kan memang suppliernya memang kok aneh ya suppliernya namanya begini gitu kan. Nah, terus yang keempat adalah tetapkan termin pembayaran kepada supplier. Misalnya gini, kita beli apa? Misalnya kita mau beli, kalau toko burger kita misalnya mau beli roti, ya misalnya kita tetapin pembayaran suppliernya. Misalnya kita mau bayar 2 hari lagi, oke, ya udah kita tetapin waktu, bayar 2 hari lagi misalnya. Jadi biar ketahuan juga dana yang keluarnya, yang dibayarkan suppliernya sesuai dengan apa yang kita janjikan ke mereka. Kemudian, gunakan jasa konsultan untuk melakukan audit. Kalau memang perusahaannya sudah berkembang lebih besar, gitu kan. Dan memang harus ada kontrol juga dari eksternal. Ya.
Kemudian juga perlu pelatihan internal ke karyawan kita. Kita harus grooming, misalnya kita harus memberikan informasi atau pengetahuan ke mereka. Gimana sih harusnya begini prosesnya. Terus standar operation prosedurnya juga harus jelas, dari mulai negosiasi ke supplier, pembuatan dokumen, terus autorisasinya vendornya, nggak bisa main sembarangan masukin di database vendornya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu belum menggunakan sistem, cobalah menggunakan sistem yang memang simpel aja terlebih dahulu. Sehingga bisa ada kontrolnya juga apabila karyawan Bapak Ibu itu salah hitung. Yang sering terjadi perusahaan maupun yang kegiatan usaha kecil menengah, itu biasanya itu mereka salah hitung. Hitungnya pakai manual kalkulator. Itu salah hitung. Kadang hitungnya kelebihan. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Saya makan di salah satu kedai aja ya, misalnya dia belum punya sistem gitu kan, pakai nota faktur biasa, dia salah hitung ya karena saya cross check, oh ini Bapak saya teh manisnya belum dihitung misalnya, oh iya sorry dia baru ngitung lagi kayak gitu, dikoreksi dicoret poinnya gitu. Nah kalau pakai sistem meskipun yang simple, dia secara penghitungan ke bawahnya pasti udah benar, nggak perlu dihitung manual lagi gitu ya. Terus udah gitu pengendalian aksesnya pun juga harus dipikirkan Bapak Ibu. Misalnya pembuatan password untuk komputer atau masuk untuk akses data-data tertentu yang memang bersifat konfidensial. Terus juga pembatasan hak akses komputernya. Hak akses komputernya juga, hak akses bagian ke gudang, bisa juga menggunakan CCTV untuk memantau kalau memang ada barang yang keluar dari gudang tapi tidak disertai dokumen yang jelas. Jadi barang yang dikeluar dari gudang harus memiliki surat jalan. Jangan pernah mengeluarkan barang tidak dilampiri surat, karena nanti inventory kita di gudang akan selisih. Nah, begitu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Jadi yang penting adalah poinnya adalah yang ingin saya sampaikan di sini. Jangan pernah mencampur adukkan orang yang bagian pembelian, orang yang melakukan pembayaran, dan orang yang menerima barang. Nah itu kalau bisa dilakukan orangnya terpisah. Karena kalau satu orang melakukan semua itu, satu orang itu akan bisa berkolusi, bisa melakukan fraud. Karena kenapa? Semua informasinya dia yang tahu, dia yang pegang aksesnya. Dia yang pesan barang ke supplier. Dia juga yang bayar barang tersebut ke supplier. Dia juga yang nego barang tersebut ke supplier. Ketika barang datang, dia juga yang terima barangnya. Jadi tidak akan pernah tahu fraud yang dilakukan orang tersebut. Ketika satu orang melakukan fungsi job yang bersamaan, ya, gitu. Oke. Dan ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu?
Halo? Mungkin saya bisa sudahi ya. Pak Hasan? Halo? 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 Ya, bagaimana Bu Yanti? Iya, berarti saya sudahi dulu ya Pak Hasan ya, Tidak. untuk PKM-nya ya. Oke. Saya bingung soalnya nggak ada recap, saya pikir mic saya bermasalah. Iya. Kayaknya udah selesai semua ya Bu ya. Udah sih harusnya udah semua. Oke Bu Yanti ya. Terima kasih ya Pak Hasan. Ya, Saya sama-sama perlu Bu. screenshot apa enggak? Saya sih udah ada sih, tapi nanti Udah ada ya? saya akan upload sih ke YouTube-nya Komdev ya gitu. Oke, siap. Terima Oke Bu Yanti. kasih. Berarti saya pamit dulu Bapak Ibu. Sekian materi PKM yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih. Saya izin live ya Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Yanti dan Pak Kevin tadi ya terkait dengan fraud di purchasing. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya bagian mana yang paling sering ada fraudnya, dan Bapak Ibu sebagai UMKM itu harus benar-benar fondasinya harus memang siap ya untuk berlapis-lapis seperti itu ya untuk mencegah terjadinya fraud ya. Karena memang dari awal sudah dijelaskan bahwa yang paling sering kena untuk fraud ini lebih kepada UMKM ya. Baik, itu saja dari kami ya. Kita akan lanjut lagi di esok hari di pukul yang di waktu yang sama, pukul 9.30 dengan materi yang berbeda juga ya, yang akan disebarkan oleh tim Ibu Mariani dan teman-teman ya. Bapak Ibu standby aja, nanti di grupnya silakan. Kita istirahat dulu untuk besok ya. Terima kasih Bu Yanti ya. Selamat sore semuanya. Ya. Sore, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin live ya. Terima kasih.